kita lagi di KUA buat wawancara sama Bapak KUA-nya. Ini kita lagi menyerahkan surat izin wawancara. Ini sebelum H-2. Nah, ini udah diskusi buat wawancaranya di hari setelahnya. Cepet banget ini videonya, Bos. Nah, terus kita wawancara. Ini Ratu Cantik itu lagi nanya-nanya ke bapaknya, terus bapaknya jawab. Nah, Eki itu yo ngapain Eki itu? Nah, terus kita lagi ya udah proses wawancara sambil nyatet yang penting. Itu yang memang sengaja dibuat untuk mencegah hal ini atau kita kesalahan terus apakah ada atau bukan ranahnya? KUA malah kalau dibilang memang ranahnya KUA karena sebagai instansi pemerintah yang melegalkan pernikahan itu adalah KUA, maka seharusnya KUA sebagai garda terdepan itu harus banyak memiliki partner sebenarnya. Partner apa? Konseling. Kita punya partner dengan kelurahan misalnya. Dan kita bangun di situ ada penyuluh agama yang kita utus ke kelurahan. Memang lagi-lagi ketika kita adakan itu terkait karena kita instansi pemerintah maka terkait dengan hal-hal yang bermodal. Ketika tidak ada anggaran, itu akan macet. Kalau kita langsung laksanakan secara mandiri, terus kita salah dalam menyampaikan program itu, kita menjadi salah. Tetapi kalau kita laksanakan sesuai dengan juknis yang dilakukan oleh pemerintah, maka kita tidak akan keluar dari koridor apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Ketika kita mengadakan partner dengan kelurahan, dengan dinas kesehatan, kita melakukan simultan. Dan pada kenyataannya sampai detik ini, yaitu tadi, kayaknya jalan itu tadi. Karena yang bisa langsung ketemu dengan masyarakat itu siapa sebenarnya? Kalau kita KUA, kerjasama dengan kelurahan, dengan kecamatan, dengan kesehatan dan sebagainya. Ini pembuatan portofolio kita. Jadi wah ini kita warna ukur pink. nih. Kita harus pinky. Ya, ini Tere ini habis mandi ya, Masih pakai roll. Nah, terus ini perlengkapan kita dan hari pertama sudah jadi nama kelompok aja. Kita lanjut ke hari kedua. Ini kita udah mulai ngedesain dan tulis apa Pin? Ini materi-materi yang ada. Terus habis itu tuh kita nyusun. Nah, jadi deh. Nah, terus ini wawancara ke masyarakat. Menurut saya memang kurang baik dari sisi sosial, juga dari sisi kesehatan. Nah, kalau sosialisasi tentang masalah pernikahan ini, kalau di sekitar sini memang sudah masyarakatnya, terutama masyarakat sekitar sini itu sudah banyak yang paham. Ya. Pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang tergolong masih anak-anak atau remaja dengan usia di bawah 19 tahun. Baik, selanjutnya menurut Bapak apa dampak negatif dari pernikahan dini tersebut? Menurut saya dampak yang terjadi dengan pernikahan dini, tingginya angka kematian ibu dan anak, tingginya angka putus sekolah, serta tingginya angka kemiskinan. Apa dampak yang Anda dapatkan setelah Anda menikah dini? Dampak negatif pertama yang saya dapatkan tentunya sanksi sosial dari lingkungan sekitar, yang mana saya pasti dikucilkan, dicap wanita tidak baik-baik. Terus dampak kedua yang saya rasakan yang sangat signifikan itu dari ekonomi, yang awalnya saya hanya menghidupi diri saya sendiri, sekarang juga harus bekerja juga karena ada saya, suami saya, dan juga calon anak saya ini. Jadinya beban tanggungan saya lebih banyak lagi. Itu yang terlihat
Pernikahan dini akan mempresentasikan hasil observasi kami. Namun sebelumnya kami akan memberikan nilai yang terlebih dahulu. Ya? Bisa tak? Nomor 3 siap? Siap. Nomor 3 siap? Siap. Nomor 3 siap? Siap. Semangat pagi. Semangat. Semangat pagi. Formasi. Siap. 1, 2, 3. Berdiri sama tinggi. Pernikahan dini akan mempresentasikan hasil observasi kami. Namun sebelumnya kami akan memberikan nilai yang terlebih dahulu. Ya? Bisa tak? Nomor 3 siap? Siap. Nomor 3 siap? Siap. Nomor 3 siap? Siap. Semangat pagi. Semangat. Semangat pagi. Formasi. Siap. 1, 2, 3. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendahnya. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendahnya. Kami dari PSI akan berjalan. Jika ada lawan, kami akan berjalan. Tak ada sedikit pun keraguan. Kelompok 3, ciri-ciri bumi. Sebelum kami melakukan presentasi, kami akan menayangkan video sampai pembuatan portfolio. Jadi yang pertama cara kita itu adalah buat edukasi di media sosial manapun, Instagram, Twitter, atau yang lain-lain. Jadi kita bisa edukasi dari misal Instagram ya, kita dari akun kita sendiri kita bikin edukasi dan lain-lain. Terus kalau juga bisa kita bikin kayak komunitas. Jadi kita bikin komunitas, kita bikin akun media sosial, lalu kita menyebarkan biar agar masyarakat tuh aware gitu loh sama pernikahan dini, tentang bahayanya atau dampaknya bagi yang melakukan. Kemudian yang kedua itu penyuluhan bahaya pernikahan dini. Jadi di sini rencana kita itu untuk waktu mahasiswa KKN itu kita akan juga melanjutkan ke sekolah-sekolah, lalu ke masyarakat juga. Kalau ya kita kayak anak muda khususnya, buat kita tuh kasih tahu jadi tadi tentang pendidikan seksual, biar mereka tahu apa yang tidak boleh dan apa yang boleh. Kesimpulannya untuk wawancara KUA ini kita tanya pertama apa sih penyebabnya. Kalau KUA itu laporan terbesarnya apa yang masuk, mungkin memang laporan terbesarnya itu karena hamil di luar nikah yang memang tidak bisa atau tidak dinikahkan. Namun ada beberapa laporan itu yang tentang karena ekonomi sudah jatuh dan merasa kalau nikah itu bakal menaiki derajatnya, tapi di kemudian hari malah makin memperburuk karena kan kalau kita nikah dini pastinya pendidikan belum kelar, belum stabil dan lain sebagainya. Nah terus kita juga tanyain upaya, kan bapaknya bilang kalau upaya itu tidak ada yang efektif. Namun kita tetap korek kayak apakah dia ada kerjasama dengan instansi-instansi kecil atau apa. Ternyata cara tersebut sudah diupayakan oleh KUA, diupayakan dengan instansi kecil seperti dan besar seperti KKBN dan lain-lain. Itu sebenarnya sudah ada, namun memang kesadaran dari warganya yang belum muncul, dan mungkin karena kata bapak KUA itu di pembelajaran sekolah tidak ada masuk edukasi tentang pernikahan dini. Jadi kalau di sekolah besar-besar itu tidak masuk, apalagi di desa-desa gitu. Jadi tidak tersampaikan. Jadi kan sekolah desa itu masih kurang gitu.